Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, selamat datang di mata kuliah Akuntansi Manajemen Strategik. Saya Dian Widiati akan mendampingi Anda dalam mempelajari bagaimana peran dan arah strategi akuntansi manajemen. Baik Sobat Ujar, akuntansi manajemen strategis adalah akuntansi yang berfokus pada penerapan informasi akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Tujuannya adalah membangun manajemen, merancang, mengimplementasikan, dan memantau strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berbeda dari akuntansi tradisional, akuntansi manajemen strategis lebih berorientasi pada masa depan dan mendukung inovasi serta efisiensi operasional dalam keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Di dalam mata kuliah ini, kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen konvensional dan akuntansi manajemen strategis, ruang lingkup dan luas dalam informasi, teknik dalam akuntansi manajemen strategis, dan perspektif teoritis dalam akuntansi manajemen. Sebelum kita mulai, pastikan Anda telah menyiapkan modul, perangkat tulis, dan tentunya semangat untuk belajar. Mari kita mulai dengan apa itu strategi. Strategi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, penentuan indikator kinerja yang telah diharapkan dan mampu untuk dicapai serta diinginkan oleh perusahaan. Akuntan manajemen berperan dalam ranah informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi lingkungan eksternal yang terus mengalami perubahan akan memaksa organisasi untuk beradaptasi dan memanfaatkan analisis dari data yang bersifat kualitatif serta kuantitatif. Informasi yang dikumpulkan dari internal maupun eksternal akan diproses oleh akuntan manajemen melalui SIAM yang disertai dengan strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Topik utama yang dibahas dalam akuntansi manajemen strategis yaitu analisis pelanggan dan pesaing, responsibility accounting, balance scorecard, benchmarking, analisis SWOT, blue ocean strategy, outsourcing strategy, dan strategi kompensasi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen dimulai dari proses input, kemudian diproses melalui kegiatan pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis pelaporan, dan pengelolaan informasi. Kemudian diakhiri dengan proses keluaran berupa laporan khusus, biaya produk, biaya langganan, anggaran, laporan kinerja, komunikasi pribadi. Seluruh proses ini tentunya akan melibatkan user. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas sebagai berikut ini. Dimulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pada tahap perencanaan, mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara, untuk proses manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pada tahapan controlling, merupakan suatu aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan juga mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Umpan balik atau feedback merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas sebagai berikut: perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Pada tahapan decision making atau pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan dari alternatif yang ada. Informasi dalam sistem akuntansi manajemen berorientasi pada masa lalu dan juga masa depan.
Pada orientasi masa lalu, dari sisi internal, informasi keuangan yang dihasilkan berupa biaya produk untuk memproduksi barang dan informasi non-keuangan. Sementara yang dihasilkan berupa volume penjualan dari perusahaan selama satu periode untuk produk tertentu. Sementara jika kita lihat dari sisi eksternal, informasi keuangan yang dihasilkan adalah berupa harga jual produk yang ditawarkan pesaing atas suatu barang dan informasi keuangan. Sementara yang dihasilkan dari informasi non-keuangan berupa informasi volume penjualan untuk satu periode tertentu. Pada orientasi masa depan, kita lihat dari sisi internal informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan berupa perkiraan biaya untuk memproduksi barang dan juga informasi non-keuangan yang dihasilkan berupa perkiraan volume penjualan perusahaan. Sementara jika kita lihat dari sisi eksternal informasi non-keuangan, informasi yang dihasilkan adalah berupa perkiraan volume penjualan dalam sebuah industri tertentu. Bagian terpenting dari informasi akuntansi manajemen yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam situasi ini apa saja? Manajemen membutuhkan informasi dan mereka harus menyadari pentingnya dan memahami bagaimana memanfaatkannya. Informasi akuntansi manajerial dapat membantu dalam berbagai aktivitas manajemen, termasuk perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Selain itu, pengambilan keputusan serta tindakan alternatifnya perlu juga dieksplor oleh perusahaan. Apa itu strategic management accounting? Hal ini dikenal pada akhir tahun 1980-an sebagai salah satu dari berbagai teknik dan pendekatan baru yang dirancang untuk mengembalikan relevansi yang hilang dari akuntansi manajemen. Menurut Bromwich, perbedaan SMA dan MA adalah berorientasi pada eksternalnya. Maka Bromwich dan Bimini melepaskan faktor-faktor lapangan di dalamnya. Istilah strategis yang dimaksud untuk menyampaikan bahwa SMA mempunyai pandangan yang lebih panjang dan lebih luas daripada MA. Sehingga SMA memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan MA. SMA atau Strategic Management Accounting menjembatani ilmu akuntansi manajemen serta manajemen strategis. Akuntansi manajemen yang bersifat konvensional berfokus pada perhitungan biaya serta laba, sehingga dianggap kurang mampu mendukung manajer dalam mengambil keputusan untuk bersaing. Sudut pandang yang lebih luas terkait dengan pesaing dan pelanggan perlu untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan kemampuan untuk bersaing. Selain itu, SMA juga dapat didefinisikan sebagai akuntansi manajemen yang menekankan informasi yang bersifat internal serta eksternal, sekaligus informasi yang bersifat non-keuangan. Dalam hal ini, proses identifikasi, pengumpulan, memilih, dan menganalisis data akuntansi juga perlu dilakukan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis dan mengevaluasi efektivitas organisasi. SMA atau Strategic Management Accounting merupakan ketentuan dan analisis informasi keuangan, pasar produk perusahaan, dan biaya pesaing serta biaya struktur, serta penentuan strategi perusahaan, yang di dalamnya membahas tentang para pesaing pada pasar selama periode tertentu. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang menyediakan dan menggunakan informasi bagi manajer atau manajemen untuk memberikan dasar bagi manajer untuk mengambil keputusan bisnis sehingga manajemen dapat mengelola perusahaan dengan lebih baik. Strategi akuntansi manajemen membantu manajemen mencapai tujuannya sebagai sumber informasi organisasi serta alat untuk pengendalian serta penilaian kinerja. SMA berorientasi pada jangka panjang, selalu konsisten dengan strategi dan keunggulan kompetitif. Artinya, setiap menyangkut masalah yang melampaui periode anggaran tahunan organisasi, SMA akan menyediakan informasi akuntansi untuk melakukan tugas perencanaan
serta pengendalian organisasi. Menurut teori teknik rasional, akuntansi merupakan alat perhitungan dalam pengambilan keputusan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Manajer akan mengambil keputusan yang rasional agar tujuan perusahaan tercapai. Sementara, menurut agensi teori, terkait dengan pendelegasian wewenang antara prinsipal kepada agen, agen akan mendapatkan penghargaan berupa gaji berdasarkan kinerjanya. Namun akan muncul konflik karena agen tidak mengoperasikan perusahaan sesuai dengan prinsip. Sementara, potensi konflik bisa dihindari. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan SE yang mengawasi kinerja manajer dengan memberikan insentif, sehingga membuat manajer mengesampingkan kepentingan pribadinya. Apabila kita melihat dari teori kontingensi, organisasi dianggap tidak bersifat sama satu sama dengan lainnya, karena masing-masing memiliki faktor ketergantungan yang berbeda. Tidak ada desain manajemen yang terbaik untuk semua jenis organisasi, karena lingkungan tempat organisasi beroperasi akan berpengaruh terhadap setiap organisasi yang memiliki tingkat yang berbeda. Kekurangan teori-teori sebelumnya karena ketidakmampuan dalam meninjau akuntansi manajemen dari sudut pandang politik dan ekonomi. Jika kita memandang lingkungan sosial di mana manusia saling berinteraksi, masing-masing individu baik di dalam maupun di luar organisasi memiliki kepentingan dan berusaha mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan. Legitimasi merupakan aspek penting karena organisasi membutuhkan pengakuan dan penerimaan dari lingkungan tempat beroperasi, terutama negara sebagai tempat penyelenggara sistem politik dan ekonomi. Perpajakan dan perdagangan internasional akan mempengaruhi aktivitas suatu organisasi. Dalam hal ini, SME akan memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan karena salah satu pemasok utama informasi keuangan dan operasional yang dibutuhkan manajer untuk mencapai tujuan strategis dari suatu organisasi. Akan sangat bermanfaat untuk memanfaatkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan karena dapat membantu manajemen untuk meningkatkan bisnisnya. SME memungkinkan manajer untuk mengeksekusi strategi dan melaksanakan operasi operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, seperti meningkatkan kinerja perusahaan. SME memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, perencanaan, serta terlibat secara aktif sebagai anggota tim manajemen dalam proses pengambilan keputusan serta perencanaan. Membantu manajer mengarahkan dan juga mengendalikan operasi operasional dengan membantu mereka dengan tugas-tugas mereka, serta mengilhami manajer dan pekerja lain untuk bekerja menuju pencapaian tujuan perusahaan, menilai kinerja aktivitas, subunit, supervisor, dan pekerja lain yang ada di seluruh perusahaan serta struktur dalam organisasi. Hal ini juga bisa bermanfaat untuk mengevaluasi posisi kompetitif organisasi dan berkolaborasi dengan manajer lain untuk menjamin daya saing yang bersifat jangka panjang bagi organisasi dalam suatu industri. Bagaimana arah strategi akuntansi manajemen? Puncak dari pencapaiannya adalah hasil dari perencanaan yang cermat. Sekalipun tujuannya bersifat religius atau mistik, penekanannya adalah pada metode dan kekuatan serta kelemahannya. Pada dasarnya, rasionalisasi pemikiran yang bersifat sistematis merupakan penerapan penguasaan teoritis, peningkatan realitas melalui pemikiran yang tepat serta menyeluruh. Puncak dari pencapaiannya adalah hasil perencanaan yang komprehensif sekalipun tujuannya bersifat mistik dan juga berpacu pada metode yang tepat untuk mengatasi kekuatan dan juga kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Jika dilihat secara negatif, proses rasionalisasi ini akan menghasilkan penolakan terhadap semua cita-cita agama
serta penjelasan metafisik dan konvensional tentang alam semesta. Sobat Ujar, kita berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa akuntansi manajemen strategis lebih berorientasi pada masa depan dan mendukung inovasi serta efisiensi operasional untuk keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Akuntansi manajemen strategis juga memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan karena merupakan salah satu pemasok utama informasi keuangan dan operasional yang dibutuhkan oleh manajer untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Sobat Ujar, demikianlah materi, peran dan arah akuntansi manajemen strategik. Sekian materi dari saya, Dian Widiati, undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas? Ibu, tadi saya ngeliat brosur ini. Bener nggak Ibu? Kebalik Mas. Nah, bener Mas. Program studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang dengan biaya terjangkau, pendidikan berkualitas, fasilitas mewah, dan tanpa uang gedung. Ah, ini di mana nih Bu? Ada di sini Mas. Mau lihat fasilitasnya? Yuk. Ayo Bu. Mari bergabung di Magister Akuntansi Universitas Pamulang. Yang mau daftar bisa langsung datang. Atau scan barcode di bawah ini. Magister Akuntansi Universitas Pamulang unggul.